semester banyak. Nah, itu salah satu penyebab. Muhammad Arif Qoliuddin, pemuda kelahiran Desa Telaga, Kecamatan Gumelar, 26 Juni 1996 ini mempunyai banyak prestasi. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ini pada tahun 2016 lalu menjadi juara harapan 1 pada ajang Kakang Bekayu Banyumas. Saat ini Arif yang mempunyai hobi traveling sedang giat berlatih bahasa asing demi mengejar impiannya bisa bekerja dan menimba pengalaman di luar negeri. Lalu, prestasi apa saja yang berhasil diraihnya? Begini ceritanya. Kalau kesibukan sekarang sih di Gumelar terus, di rumah terus, bantu-bantu orang tua karena kan memang kuliah kan lagi diliburkan. Kalau saya kan lagi semester akhir, lagi skripsian, terus bimbingan juga paling online sama dosen. Paling di rumah aja. Kuliah di Unsud, di jurusan Administrasi Negara, Fakultas Fisip, Sosial Politik. Udah semester banyak. Udah tinggal skripsian aja. Insya Allah sih tahun ini nanti, insya Allah sudah lah. Nah, itu salah satu penyebab saya nggak lulus. Ini sebenarnya salah sih ya, karena saya manajemen waktunya emang kurang. Jadi kayak sibuk di luar, terus akhirnya kayak kasihkan. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kalau saya kesibukan itu kan ada salah satu wadah yang mewadahi para peserta Kakang Bekayu, namanya Pakemas Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas. Nah itu jadi dari finalis dulu sampai sekarang itu mereka tetap menjalin silaturahmi di situ dengan adanya paguyuban itu. Kegiatan-kegiatannya, kalau kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya seperti kayak misal ada hari jadi Kabupaten Banyumas, terus ada boyongan Saka Guru Sipanji, terus ada Kira Pusaka, itu kita juga dilibatkan jadi kayak prajurit, terus ada yang jadi apa sih ya? Ada yang membawa pusaka, ada yang jadi tokoh wayang, di situ juga ada pakai kostum-kostum seperti itulah. Iya, jadi kayak ada beberapa posisi yang memang diisi oleh juara-juara, kayak misal Subah Manggala, terus kayak apa lagi ya, Subah Manggala yang bawa pusaka juga diutamakan yang juara-juara juga, terus tapi yang kayak prajurit dan segala macam itu kayak yang peserta-peserta lainnya itu juga dilibatkan. Gitu. Kalau kirap saya pernah jadi susuk lampah. Susuk lampah di depannya, jalan di depannya Pak Bupati. Tapi pas waktu itu lagi zamannya transisi lah ya maksudnya. Itu diganti sama Pak Budi. Nah, jadi tidak Pak Bupati tapi Pak Wakil Bupati. Awal mula ikut Kakang Bekayu itu sebenarnya ini isengnya teman saya sih, resenya teman saya. Jadi kan saya punya teman anak Gumelar juga, namanya Leni. Dia tuh kayak, Rif kamu ikutan ini dong, ada kompetisi Kakang Bekayu di Gumelar. Itu tahun 2016 juga, kalau nggak salah itu ya anak-anak Gumelaran lah yang bikin. Itu di Kecamatan Gumelar. Nah, dari Telaga itu memang belum ada, terus temanku tuh kayak udah Rif, nanti segala macam baju ini aku yang nyiapin, kamu tinggal berangkat aja gitu. Karena temen aku kan emang bener-bener kayak mungkin kayak ngeliat potensi aku yang yang mungkin ada arah-arah ke sana, kemungkinan juara itu ada karena memang di situ kelihatannya pesertanya nggak terlalu banyak. Nah akhirnya aku putus itu dipaksa lah ya, ibaratnya kayak dipaksa. Terus kebetulan saya juara juga di situ. Pas waktu itu saya sama Dinda anak Gumelar juara 1. Terus dari situ mewakili Gumelar ke Kabupaten Banyumas. Di situ karantina selama 3 hari kalau nggak salah. 3 hari, kenal banyak teman di sana, banyak ikut acara-acaranya juga. Terus pas malam final saya dipanggil 10 besar.
perwakilan Kecamatan Gumelar, dan di situ saya setelah pertanyaan 10 besar itu ada lagi pertanyaan 5 besar. Nah, saya dipanggil lah 5 besar itu 5 besar, terus akhirnya saya dinobatkan menjadi juara 4. Sebenarnya sih aku sangat mengapresiasi pemerintah Kecamatan Gumelar karena dari awal itu memang kayak mendukung bahwa sebenarnya kan tahun-tahun sebelumnya setahu saya Kecamatan Gumelar tidak pernah mengirimkan peserta orang kayu. Nah, di situ karena niatan teman-teman pas waktu di Kecamatan Gumelar itu kayak pengen nyari siapa sih yang bisa mewakili Gumelar untuk ke sana, ke Banyumas. Akhirnya bikinlah acara itu, dan saya juga melihat kayak pemerintah Kecamatan Gumelar itu kayak mendukung, sempat dikasih dukungan lah, gitu. Pernah dari SD saya juga pernah ikut-ikut lomba kayak pernah jadi juara harapan 1 nyanyi tunggal, terus pernah ikut lomba puisi tapi terlalu banyak saingan jadi belum beruntung. Terus SMP juga kayak lomba-lomba tuh pernah lah, kira jalan segala macam gitu pernah. Terus kalau SMA pernah ikut lomba paduan suara tingkat Banyumas, Kabupaten Banyumas. Itu dapat juara 3, lumayan. Sama 1 Purwokerto. Terus apalagi ya lupa. Kalau misal di luar sekolah ada kayak, saya kan pernah ikut komunitas dance gitu kan. Pernah ikut komunitas dance, di situ ada teman-teman dance juga, terus ikut lomba juga. Pernah juara 2 tingkat apa ya? Sebenarnya kan bukan di Banyumas saja, jadi ada peserta-peserta dari luar kota. Jadi ya sebenarnya kan satu Jawa Tengah lah ya. Terus ikut sing cover juga, lomba nyanyi pernah, nyanyi juara 1, terus lomba dance juga juara 1, terus apa lagi ya? Kalau sudah juga pernah ikut ini dapat juara 1 lomba musikalisasi puisi Kemah Bakti Pemuda 2018 yang ngadain di Pora Buter Kabupaten Banyumas dari kepemudaan. Itu juara 1, jadi pesertanya itu seluruh organisasi kepemudaan seluruh Kabupaten Banyumas. Di situ juara 1, lumayan. Lomba di kampus juga pernah. Jadi kan masing-masing fakultas itu kan ngirimin perwakilan buat lomba dalam rangka ulang tahun Unsud. Di situ dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, saya dan teman-teman menampilkan sebuah penampilan, dan di situ juara 1. Pernah ikut kayak giveaway, jadi kayak kompetisi dari salah satu produk air mineral di Indonesia. Jadi dari 800 peserta diambil 60 orang. Jadi 800 peserta itu mengupload foto berisikan tentang konservasi air. Nah, dari 60 orang itu disuruh bikin video tentang konservasi air juga. Kalau saya di sini temanya tuh seperti kan kalau misal di sini memang kalau kekeringan, warga masyarakat sini kan sering bikin apa sih namanya, sumur air yang digali di sungai itu ya kan. Saya lihat di Gumelar sama di daerah Keracak sana kan masih banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi saya ngelihat masyarakat di situ masih banyak yang membuang sampah juga. Jadi kayak mereka butuh air sungai, tapi mereka secara tidak langsung juga mengotori apa yang mereka konsumsi. Jadi saya di situ mengangkat tema itu. Terus kebetulan video saya juga diperhitungkan, dipilih. Jadi dari 60 orang itu diambil 20 orang. 20 orang ini nanti diberangkatkan, disuruh belajar tentang konservasi air. 20 orang ini dibagi 2, yang 10 di NTT dan 10 di Jogja. Dan kebetulan saya yang di Jogja, dekat. Pengennya sih di NTT. Kalau pendidikan dari SD ya lumayan lah, masuk 3 besar, mengarang 1 juga. Terus kalau di SMP saya juga pernah
di tahun 2009-2010 peringkat akademik terbaik paralel, juara 1 lah ya. Kelas 9, kelas 8 ya, semester genap. Terus saya saingan terus sama teman-teman yang juara 1, 2, 3 itu cuma bolak-balik. Kayak pas ujian nasional sih saya pas waktu SMP peringkat 2 tahun 2018, tahun 2010-2011 ke SMP. Terus SMA saya juga ya paralel 3 terus, pokoknya paralel 3, paralel 5, paralel 4 itulah. Pas waktu saya kelas 2 paralel 3 di semester 1 IPS sih. Cita-cita ya, kalau cita-cita sih saya saya itu sebenarnya pengen sekali kerja di luar, tapi dalam artian mencari pengalaman. Sekarang sih saya lagi belajar bahasa asing. Saya pernah belajar bahasa India juga, karena teman-teman saya banyak orang-orang India. Ngobrol India 1-2 kata bisa lah ya. Terus bahasa Spanyol, bahasa Portugis juga beberapa pernah belajar, tapi karena saya kurang begitu fokus, jadi saya lupa. Ada lagi saya sekarang lagi fokus bahasa Jerman, karena saya punya teman di sana, kerja di sana dan belajar juga di sana. Saya pengen kayak dia, melanjutin belajar dulu, sekalian kerja di sana. Jadi di sana nanti kita belajar sekalian kerja. Aku sih pengen itu dulu sih, yang terdekat ini. Kalau saya sendiri ya, orangnya tuh nggak bisa diem di satu tempat selama berjam-jam. Itu sih saya seperti itu. Karena memang hobi saya emang traveling. Hobi saya traveling, jalan-jalan. Lebih suka sana kemari gitu tuh. Ya sebenarnya sih menurut saya nggak ada masalahnya dengan kerja yang seperti itu. Karena memang sebisa mungkin kalian kerja dari apa yang kalian sukai. Sukailah apa yang sebenarnya. Kalau bisa tuh hobi kalian, apa yang kalian sukai itu menjadi pekerjaan kalian. Kalau aku menurut saya seperti itu. Saya kan suka belajar bahasa, saya suka traveling, jadi menurut saya pekerjaan yang saya inginkan nanti relate lah sama dua hal ini. Gitu. Belajar dengan cara kalian sendiri, yang penting kalian paham dan jadi kalian enak lah belajarnya. Sebisa mungkin kalian membuat diri kalian nyaman dulu untuk belajar, jadi bisa menyerap apa pelajaran yang diajarkan oleh guru seperti itu. Kalau saya sih seperti itu. Demikian cerita kali ini dari seorang pemuda yang mungkin bisa menginspirasi kita semua perjuangannya terhadap apa yang dicita-citakan. Demikian, sampai jumpa di cerita selanjutnya di channel YouTube Kabar Gumelar. Sampai jumpa lagi.